Perkenalkan, nama saya Bella Ayu Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Monopoli Jatengah Belajar Konversi Satuan dengan Mencintai Budaya. Ilmu matematika menekankan pada konsep, sehingga perlu pemberian stimulus secara tepat. Pemberian stimulus guna pemahaman konsep dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menyebutkan kembali konsep yang telah disampaikan dan mengulang-ulang guna memperkuat pemahaman siswa. Pengulangan dapat dilakukan dengan berlatih soal. Beberapa manfaat latihan soal antara lain melatih kecakapan siswa, memotivasi siswa dalam belajar, memantapkan hasil belajar siswa, dan mengembangkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika. Oleh karena itu dilakukan survei terhadap 15 guru matematika di sekolah dasar di Salatiga dan Kabupaten Semarang. Seluruh responden setuju bahwa latihan soal pada matematika penting. Dan 78,6% guru yakin bahwa latihan soal yang sering digunakan dapat meningkatkan daya pikir, memotivasi siswa, dan memfasilitasi siswa untuk bereksplorasi. Tetapi 21,4% guru masih ragu, dikarenakan siswa masih menganggap latihan soal pada matematika terkesan membosankan dan monoton. Maka dari itu kita perlu mengemas latihan soal matematika untuk menarik dan menantang siswa untuk mengerjakannya. Salah satu caranya ialah menggunakan media permainan. Media permainan dapat menarik dan memotivasi siswa dalam belajar. Permainan dalam pembelajaran dapat menumbuhkan semangat dan antusias siswa di dalam kelas. Media permainan yang dapat dikembangkan salah satunya ialah board game. Board game dapat membantu siswa dalam mendapatkan pengalaman secara langsung sehingga dapat mengatasi kesulitan belajar. Nah, board game yang dapat dikembangkan berupa monopoli. Beberapa peneliti telah mengembangkan monopoli menjadi media pembelajaran matematika. Contohnya, monopoli Deviana menggunakan wisata yang ada di Indonesia sebagai petanya. Monopoli Prasetyo menggunakan tokoh pahlawan sebagai petanya, dan monopoli Rahaju menggunakan kekayaan budaya Indonesia sebagai petanya. Monopoli yang dikembangkan sebagian besar bersifat internasional dan nasional, dan belum ada yang mengangkat tema budaya lokal. Sesuai dengan kurikulum dan penelitian Nuraini, pemberian budaya lokal atau penanaman nilai budaya dapat digunakan untuk melestarikan potensi daerah. Dikarenakan penelitian ini dilakukan di sekitar Salatiga dan Kabupaten Semarang, maka saya mengangkat budaya Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media latihan soal berupa monopoli yang valid, praktis, dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran, khususnya materi konversi satuan. Guna mencapai tujuan tersebut, dilakukan penelitian pengembangan dengan model pengembangan ADDIE. Di sini saya mengambil subjek penelitian, guru sebagai validator kevalitan dan keefektifan, kevalitan dan kepraktisan, dan siswa untuk mengukur keefektifan media. Metode pengumpulan data yang dilakukan, dokumentasi untuk mengumpulkan data budaya lokal, angket untuk uji kevalitan dan kepraktisan, serta tes untuk menguji keefektifan media dengan pretest dan posttest. Segala angket perhitungannya menggunakan skala Likert dengan rumusan sebagai berikut. Hasil uji kevalitan dan kepraktisan saya kategorikan dengan memodifikasi dari Arikunto. Hasil penelitian ini akan dijabarkan berdasarkan 5 tahapan ADDIE. Nah, di sini saya melakukan yang pertama, analisis kebutuhan dan kinerja. Nah, di sini anak cenderung memiliki motivasi berlatih soal yang kecil karena mereka malas dan menganggap pembelajaran matematika membosankan. Maka dari itu kita perlu menyajikan dalam bentuk board game. Masalahnya, guru tidak memiliki ide, dana, dan tenaga yang cukup untuk merealisasikan media yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dibuat media monopoli agar dapat digunakan secara terus-menerus. Beberapa pertimbangan pemilihan monopoli diantaranya monopoli familiar terhadap siswa SD dan tema maupun aturan main pada monopoli dapat diganti. Selanjutnya yaitu desain dan pengembangan. Di sini sebagian besar komponen saya desain menggunakan CorelDRAW. Yang pertama ialah papan permainan. Di sini saya menggunakan peta Jawa Tengah sebagai petanya, kota dan kabupaten di Jawa Tengah sebagai peta permainannya, dan Pulau Nusa Kambangan pengganti dari peta penjara. Lalu kartu hak milik akan dikenakan kepada pemain ketika pemain membeli tanah sebelum dibeli oleh pemain lainnya. Lalu kartu kabecian digunakan sebagai pengganti kartu kesempatan dan bersifat menguntungkan. Akan dikenakan kepada pemain ketika berhenti pada gunung tidak aktif.
Sedangkan keluputan akan diberikan kepada pemain ketika berhenti pada gunung aktif dan bersifat merugikan. Selanjutnya, kartu pendidikan karakter diberikan kepada pemain ketika berhenti pada kota, sedangkan jika berhenti pada kabupaten, pemain akan diberikan kartu pitakon yang berisi soal konversi satuan. Di sini sudah ada 3 level kognitif, yaitu LOTS, MOTS, dan HOTS. Selanjutnya, karena mengangkat tema budaya Jawa Tengah, saya mengganti pion menjadi tokoh wayang Pandawa 5. Dan komponen pendukung lainnya, saya mengganti komponen rumah menjadi joglo dan hotel menjadi limasan. Sedangkan dadunya masih seperti biasa. Aturan permainan, di sini buku petunjuknya tidak hanya berisi aturan permainan, tetapi juga makna gunungan, makna logo, dan cuplikan dari materi konversi satuan. Berikut pengemasan media Jatanggayam. Media ini divalidasi oleh 2 dosen pendidikan matematika dan 9 guru matematika SD di Salatiga dan Kabupaten Semarang. Berikut masukan dari validator guru kelas 3 SD Negeri Cebongan 3 Salatiga. Selanjutnya ialah implementasi. Uji kevalitan media mendapatkan persentase rata-rata 88,8% sehingga dikategorikan valid untuk digunakan dengan kategori sangat baik. Lalu uji kepraktisan media mendapatkan kategori sangat praktis sehingga dapat disimpulkan media Jatanggayam praktis untuk digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, uji keefektifan media. Saya menggunakan uji Wilcoxon dan didapatkan nilai signifikan 0,001 kurang dari 0,05 yang artinya terdapat perbedaan antara nilai rata-rata pretest dan posttest, di mana nilai rata-rata posttest lebih tinggi dari nilai rata-rata pretest. Oleh karena itu, media Jatanggayam dinyatakan efektif untuk pembelajaran, khususnya materi konversi satuan. Selanjutnya ialah evaluasi. Beberapa keunggulan dari media ini ialah media sangat menarik perhatian siswa dan siswa termotivasi untuk belajar. Selain itu, soalnya terdapat 3 level kognitif dan dapat dibongkar pasang atau diganti. Media ini juga awet dan dapat diproduksi dalam jumlah besar dan menambah wawasan mengenai Jawa Tengah. Kelemahannya, media ini mencantumkan aspek kebudayaan yang belum divalidasi secara resmi oleh kota maupun kabupaten yang dicantumkan, hanya menurut web resmi saja. Ketika diuji cobakan, kondisi kelas agak ramai dan sempat gaduh karena siswa saking antusiasnya. Nah, melalui uji yang dilakukan, maka dapat disimpulkan media Jatanggayam valid, praktis, dan efektif digunakan untuk pembelajaran matematika, khususnya materi konversi satuan. Nah, media ini juga dapat digunakan untuk materi maupun mata pelajaran lain karena mendesain kartu soal yang dapat dibongkar pasang, sehingga memungkinkan untuk tidak menciptakan media baru, seperti itu. Nah, diharapkan peneliti lain dapat meneliti monopoli dengan tema budaya lokal yang lebih bervariatif lagi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.